Anda kan harusnya menjawab dong. Maka yang harus Iya. mempelajari kitab ini saya atau Anda ketika ingin menjawab? Ini di situ-situ saja Mbak nih ngomong. Saya kan minta Bukan, ayatnya dulu. bro, gini bro, baca kan dulu. yang mau menjelaskan di sini saya atau Anda? Itu tanda itu. Tanda on. Anda kok susah kali sih bro. Saya kan bertanya sebagai Tinggal orang kasih Islam. nampak ayatnya. Nih, oke, Tinggal kasih nampak kita ayatnya kasih sudah. nampak. Kita kasih Iya, nampak. tapi Tadi kan sudah Mbaknya kasih ngomong data. doang, nggak ada ayatnya. Iya, tapi kan Anda yang harus baca dan pelajari kan? Kok tapi banyak tapinya sih. Coba ayatnya Ini langsung bisa lah. jawab nggak sih? Kok malah kayak orang lagi kayak kesulitan gitu mau jelasin agamanya gitu? Kalau Bukan kalau sulit, bisa mana ayatnya dari tadi? nih. Nah, ini ayatnya. Nah, coba Dirikanlah coba bagi pergi lihat judulnya dulu, apa arti judulnya? Kok berita-berita gue nih orang nih? Nih, ejekan tentang Raja Babel. Terus apa kaitannya yang saya baca tadi dengan Nah, coba judulnya? turun. Itu kan ada judulnya. Berarti lu nggak tahu ini, lu baru baca ayat ini. Astaga. Kalau cuma tinggal lu suruh gua baca Ejekan- judul, gua juga bisa. Ngapain gua ngikutin perintah lu? Gua juga Iya, bukan orang kita kan mau tahu judulnya botol. apa dulu. Ya kan gua Masa tahu kita itu langsung judulnya baca itu nih. tengahnya, kita Judulnya nggak tahu adalah judulnya. ejekan tentang Raja Babel. Ah, terus? Iya, sudah. Ya, Nah, terus kembali ke jelasin lah. ayatnya yang pertama. Nah, tadi. pertanyaannya Yang adalah tadi. ini yang memerintahkan adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? Nah, tidak ada namanya Tuhan Anak, Tuhan Allah, Tuhan. Jadi apa siapa itu. yang memerintahkan Yang ini? penting di situ kan di apa? Coba dikasih betul-betul bah kameranya. Nih, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pemaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Aku nih siapa ini yang kejam banget ini? Yang tulis itu apa? Demikianlah firman tuh. Nah, berarti Tuhan Anda semesta. percaya kan kalau ini Tuhan yang suruh bun-bun anak kecil? Maksudnya apa? Saya tanya, berarti Anda terima dong Tuhan Anda memerintahkan membun-bun anak kecil. Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang memerintahkan umatnya membun-bun anak kecil. Oke, kalau kita pergi ke Nabi Nuh yang membuat Batra itu, apakah itu enggak kejam lagi? Ya mana perintahnya bun-bun anak kecil? Mana Iya, anak itu kecil kan- yang dibun-bun? Enggak, itu kan seluruh dunia itu air bah. Iya, ya Bukan kalau cuma seluruh anak dunia kecil. kena gini loh bro. Kalau Ada itu kan seluruh nenek-nenek, dunia, kayak musibah, ada kayak kakek-kakek, tsunami. Iya. Ada orang yang sekarang lumpuh, ini ada kenapa? orang yang buta, mati Iya, semua. dengar dulu. Kenapa ini Nah, cuma kalian anak cuma kecil doang? mengambil ayat itu sebagai begini ya, Bro, Mbak. ini masalahnya kenapa Mbak, anak kecil doang? Kenapa orang yang nenek moyangnya nggak dibun-bun? Begini ya, saya ceritakan. Itu Enggak, perintah tunggu, dari bukan. Allah. Pertanyaan saya itu, Anda Di- terima diam bahwa dulu. Tuhan perintahkan bun-bun anak kecil? Ini perintah langsung Tuhan. Anda akui Saya itu? kan jelasin ya. Enggak, saya pengen Oh, Anda memang jujur. terjadi. Anda terima Memang nggak kalau Tuhan Anda itu adalah Tuhan Memang pembun-bun terjadi. anak kecil? Ya udah, makasih. Membun anak kecil kayak mana? Loh, ini Itu gimana kan sudah sih ini orang? diperintahkan. Iya, yang Ya, memerintahkan sudah siapa? diperintahkan oleh. Yang memerintahkan siapa? Beginilah firman Tuhan. Berarti Tuhan yang Berarti- perintahkan kan? Tuhan. Nah, berarti Tuhan, Anda kan? terima Tuhan Anda perintahkan bun-bun anak kecil. Anda terima bahwa itu Tuhan yang baik menurut Anda. Kenapa ya sulit banget mereka ini menjawab ya mengakui kalau ini Tuhan mereka atau bukan? Bukan sulit. Kalian Ya saya itu cuma tanya, menakan supaya Anda Allah terima itu nggak salah. kalau ini adalah artinya Tuhan Anda adalah Tuhan yang memerintahkan bun-bun anak kecil tanpa alasan? tanpa Alasannya? alasan? Ya alasannya karena Alasan. nenek moyangnya yang berdosa, maka anaknya yang dia bun-bun. Ya saya Tuh. terima. Saya Ya. terima. Nah, berarti Tuhan Anda adalah Tuhan yang memerintahkan membun-bun anak kecil karena nenek moyangnya yang berdosa. Oke, Ya, saya di mana terima. kasih? Oke, di mana kasih Tuhan Anda kepada anak kecil itu? Katanya Tuhan Anda Maha Kasih. Pengasih. Ya, itu kan itu ayat apa tuh? Ayat Yesaya pasal berapa tadi? Yesaya pasal 14:51. Nah, itu kan mengajarkan tentang Babel kan. Nah, kalian tidak Terus? membaca semua perikop itu, cuma minta satu ayat kalian cabut, tidak. Ya kan tetapi Anda tidak. yang harus menjelaskan. Kenapa saya yang harus jelaskan satu perikop? Itu kalau saya yang membaca satu perikop, saya menjelaskan kepada Anda, artinya saya yang mengajari Anda tentang kitab Anda. Saya Islam, nggak boleh.
Nah, harapan kami kalau ada orang Kristen naik ke atas, dia yang menjelaskan, mau perikopnya kayak, mau konteksnya kayak kami umat Islam nih. Umat Islam itu kan kalau seandainya kami menjelaskan agama kami yang buka dalilnya tuh, tafsirnya kami yang jelasin, bukan kami yang minta kalian menjelaskan. Tapi kenapa kau tuntut aku baca satu perikop satu ini? Karena aku cuma bertanya tentang ayat ini doang. Kenapa? Apakah kau sebagai orang yang katanya Tuhannya Maha Kalau Pengasih, bertanya- menerima Tuhanmu itu pernah membun-bun anak kecil? Itu loh. Kalau bertanya, tetapi jangan memberikan orang itu supaya bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu begini. Lah itu kan Tuhan pertanyaan itu saya. begini. Menurutmu, Bukan kalau pertanyaan, ada anak itu kecil yang namanya. tidak berdosa dibun-bun karena kejahatan orang lain dan anak kecil itu menanggung kejahatan orang itu Tuhan yang baik atau Tuhan yang jahat? Itu kan sudah diperintahkan oleh Itu Allah. Tuhan Tidak pagan, ada Dek. baik Tahu nggak di dulu mata suku Allah. Inka sama suku Maya untuk menyelamatkan manusia harus mengorbankan anak-anak kecil yang tidak berdosa dan perawan-perawan suci. Itu agama pagan. Nah, ternyata hal itu juga ada di kitab kamu. Nah, di kitab kamu ternyata Tuhan memerintahkan untuk bun-bun anak kecil. Sementara anak kecil ini tidak berdosa. Alasan Tuhan membun-bun anak kecil untuk menebus kesalahan nenek moyang mereka. Nah, pertanyaannya, ini terus? Tuhan yang benar menurut imanmu? Kalau Tuhanmu bisa menembus dengan kematiannya sendiri, kenapa pada waktu itu dia membun-bun anak kecil? Kenapa dia tidak bun-bun waktu dirinya aja pada waktu itu? Kenapa dia harus tunggu dulu korban anak kecil ini? Kemana letak kasih Tuhanmu itu belum muncul ya? Maksudnya kan Tuhanmu mau membun-bun dirinya pada akhirnya untuk menebus dosa manusia kan? Ternyata dulu dia pernah membun-bun anak kecil untuk menghapuskan kesalahan nenek moyang atau karena kesalahan nenek moyangnya orang Israel. Tuhanmu secara spesifik suruh bun-bun. Jadi manusia disuruh bun-bun. Ingat ya, manusia, bapak-bapak, mama-mama disuruh tuh bikin tempat untuk sengaja membun-bun anak kecil. Dan ini perintah Tuhan. Kalau peristiwa Nabi Nuh itu bencana, tidak ada bedanya dengan tsunami di Aceh. Maka pada tsunami di Aceh itu kalau anak kecilnya meninggal beda. Kalau anak kecilnya meninggal itu dia masuk surga. Kalau ini Tuhan suruh manusia membun-bun. Tahu nggak? Manusia sehat suruh ambil anak kecil, letakkan di tempat, lalu dibagi dua, dibelah. Oh, berarti Mbak Ni bilang waktu Nabi Nuh itu bencana bilang gitu. Ya sama seperti tsunami. Enggak dari Memang berarti ya dari tsunami Allah. pun gini, tsunami Ya berarti bencana. berarti itu cuma Siapa yang bencana aja, diperintahkan tidak Allah? ada Ya perintah siapa Allah. yang diperintahkan Allah untuk membun-bun di situ? Itu kan sudah Begini loh bro, buatlah kalau alam bagimu semesta Batra. ini dengar dengar. dengar Enggak, dulu. saya kan tanya gini, ada kejahatan Buatlah di bagimu sini. Batra. Aku akan Iya. memusnahkan semua. Iya. Diam dulu, saya mau menjelasin. Kamu kan Itu bilang kitabmu Tuhan ya, jahat. itu di kitabmu ya Tuhanmu ya. Di kitabmu, Ini Tuhan. kalau di kitab kami Al-Quran nggak nggak seluruh gitu. dunia. Di juga ada. Al-Quran Di nggak gitu juga bunyinya. ada. Al-Quran tidak Di seluruh Al-Quran dunia. juga Lanjut ada. nih. Al-Quran nggak Berarti gitu, Al-Quran itu bro. nyontek. Berarti Al-Quran itu Nggak. nyontek. Bukan Al-Quran nggak nyontek, Al-Quran itu meluruskan Tetapi kejahatan dari mana cerita itu? Tetapi dari mana cerita Nuh? Kok malah tanya tentang dari mana Al-Quran? Kita lagi nggak bahas tentang kitab suci, Dek. itu Kita lagi membahas kita kan sifat tahu Tuhan. Gini, jangan red perbandingan antara herring. agama. Red herring itu adalah ketika kita temanya isi kitab suci tentang sifat Tuhan, kita lari ke kitab suci. Nanti tema itu Iya, kita bahas. saya Dek. kan memberikan pemahaman Enggak deh, tentang beda Mbak. deh, beda Bilang deh, beda deh ya. Tuhan Pertama itu cerita jahat. di kitab sucimu dengan Nuh kitab suci aja kami buat beda. Batra, disuruh buat Batra kepada Ya udah kepadanya berarti supaya- memang Tuhanmu itu Tuhan yang memang ketika ada orang yang bersalah dilimpahkan ke orang lain walaupun yang menanggung itu anak kecil yang tidak berdosa. Yesus juga tidak berdosa. Iya berarti betul dong. Berarti betul dong Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dosa orang lain dilimpahkan ke orang lain yang tidak berdosa. Tapi Yesus itu Tuhan. Saya nggak bahas Yesus. Ini kan ada anak kecil. Iya. Bahkan kamu tahu nggak? Yesus sendiri juga Iya, dia kan Tuhan. Pertama, kalau bisa ternyata dosa seluruh manusia ditanggungkan kepada dia, kenapa di Yesaya ini anak kecil dulu dihabisin gitu? Kenapa dia nggak mati waktu itu anak perintah ini harus Allah. dihabisin? Itu perintah Allah. Nah, berarti kan memang Tuhanmu menghendaki anak-anak ini mati kan? Iya. Karena kesalahan Nah, nenek moyang menurut mereka. kamu ini Tuhan yang sehat nggak? Tuhan yang normal nggak? Tuhan yang memerintahkan menghabisi nyawa anak kecil, menyuruh orang manusia mencincang anak kecil.
Kalau bencana itu kita lihat ya, tsunami di Aceh, tsunami di Jepang, apapun agamanya kita percaya itu adalah izin Tuhan. Ya, karena itu Tuhan tidak suruh manusia lain izin untuk menghabisi Allah. nyawa anak lain. Oh, tetapi Jadi- kalau ada sesuatu izin Allah ya. Loh, Berarti jadi kalau menurut di kamu Kristen kalau bencana itu jahat, izin tetapi Yesus kalau nggak? di Islam itu izin Allah gitu. Iya, saya tanya, kalau bencana itu izin Yesus nggak? Oh. Bencana yang mana? Seluruh bencana di muka bumi ini izin Yesus nggak? Maksud tidak ada izin-izin di situ. Nggak minta izin Yesus tidak dia. mengizinkan bencana terjadi, Itu tapi bencana kehendaknya. terjadi. Bentar, Kehendak bukan Dek. izin. Ada di izin-izin Dek, situ. coba, Nggak buat Dek. surat izin dia. Iya. Kehendak. Berarti Kehendak. gini. Oke. Kehendak. Berarti gini ya. Yesus itu adalah Tuhan yang tidak memberi izin dunia ini punya bencana, tapi dunia terjadi bencana. Berarti Yesus ini tidak mampu mengendalikan dunia. Dia nggak mau dunia punya bencana, tapi dunia punya bencana. Artinya ada kekuatan lain yang membuat izin Yesus terlanggar. Berarti Tuhanmu tidak berkuasa gitu. Berkuasa. Iya. Loh, izin dia mengizinkan nggak? Yesus itu mengizinkan, dia menghendaki nggak dunia punya bencana? Coba kamu tanya. Nggak gini, kehendak dan izin itu beda. Kehendak itu adalah apa yang dimau. Izin itu adalah apa yang ditoleransi. Contoh, aku menghendaki anakku sekolah, tapi aku mengizinkan anakku nggak sekolah. Bukan berarti aku menginginkan anakku nggak sekolah. Ya, nah di dalam Islam segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah. Itu Bentar kan- dulu, saya lagi ngomong. Coba kalau itu kita kan diskusi yang- itu gini yang loh, kalian bro. buat aja. Bro, oh bukan, itu ada dalilnya. Ya, aku ada dalilnya. Nah sekarang saya tanya di agamamu, Yesus Dor. Nyungsep ke bawah. kenapa turun dulu, Dek? Kita baru aja membuka cara berpikirnya orang Kristen, bahwa ternyata orang Kristen itu punya pikiran Tuhannya itu tidak mengizinkan dunia bencana, tapi dunia bencana. Artinya Tuhannya tidak berdaya sama sekali, karena Tuhannya sendiri tidak mampu memenuhi keinginannya, apalagi keinginan manusia. Makanya pantas dia tidak layak sebagai Tuhan. Kan Tuhanmu itu tidak izin dunia punya bencana, tapi dunia tetap punya bencana. Artinya Tuhanmu tidak mampu mengendalikan dunia, karena dia yang tidak memberi izin tapi tidak mampu karena ada kekuatan lain. Artinya Tuhan kamu itu Tuhan yang tidak punya daya upaya gitu loh. Beda dengan Islam, segala sesuatu yang terjadi ini tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Jadi ketika ada anak kecil yang dihabisi oleh orang lain, itu izin Allah, bukan Allah yang memang menyuruh orang itu untuk menghabisi anak kecil. Di kitabmu, Tuhanmu yang suruh anak kecil itu dihabisin. Tidak ada Allah perintahkan manusia untuk habisi anak kecil, perkodok anak kecil. Tidak ada. Justru Allah akan menghukum orang itu dengan menciptakan neraka. Ini bentuk keadilan Tuhan. Masalahnya adalah ketika ada nenek moyang orang yang berdosa, Tuhanmu malah menebusnya dengan menghabisi anak kecil. Itu loh. Jadi beda levelnya. Ricardo, selamat siang. Ricardo, Ya, selamat siang, Islam Kristen bang? Kristen. Oke, silakan bang. Silakan, Tadi Bang. udah menyimak nggak tadi perdiskusian tadi? Enggak, belum. Oh Ini, belum Bang. menyimak. Silakan nih. Ini kan aku nanya sama kawan abang tadi yang kabur. Nih, di sini ada perintah Tuhan, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembunbunan oleh karena kesalahan nenek moyang mereka. Jadi anak kecil ini dibunbun karena nenek moyangnya salah. Padahal mereka nggak salah gitu loh. Nah, saya mau tanyanya gini, ini yang memerintahkan ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Gitu abangku. Coba dulu bacakan dulu yang sampai terakhir lah. Jangan Oke. dulu cuma satu kalimat itu. Iya, minta tolong lah bang. Harusnya Ya, abang yang bacakan baca satu sampai selesai. ayat itu. Dan Yang mau menjelaskan abang kok malah memerintahkan soalnya saya, kalau lucu. kita itu sekarang gini, kalau kita itu menyimatnya sepotong-sepotong ya kan, itu penyimatannya itu kita tidak tahu apa arti dalam tujuan Ya itu. abang yang jelaskan. Kalau saya baca sendiri saya yang jelasin, berarti saya yang ngajarin abang. Kan abang yang mau menjelaskan ke kami. Ya abang lah baca sampai selesai Sekarang ayatnya. gini, yang Kalau bikin- abang minta tolong yang bikin bilang, kontes itu Undiripa siapa? tolong dong. Hah? Yang cari kontes itu siapa? Saya yang bertanya kepada Ini- Anda yang mau menjelaskan, bukan? Sekarang saya balikkan pertanyakan kembali. Tolong dulu Apa? bacakan dulu. Itu bukan pertanyaan, itu minta tolong. Oke, saya bantuin gitu kayak dari tadi. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh.
Oke, aku tolongin Nah, kamu kita karena kamu udah tahu minta nikmatnya, ya tolong. kan? Kamu nggak Kalau minta cuma- tolong tadi, cuma kamu satu- tadi memerintahkan. Kalau minta tolong tuh kayak tadi tuh, tolong dong bantuin gitu. Oke, aku bantuin. Nah, dulu bacakan semua dulu. Oke, aku bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Udah sampai situ. Udah. Sampai Nah, jadi situlah, kalau baru kita- perikopnya berbeda. Jadi kalau kita simak dari cerita itu, apakah itu hal yang bersifat berdosa atau tidak? Ah, yang saya tanya itu, ini yang memerintahkan ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Bang? Nah, sekarang gini aja, kita itu kan menyimak cerita itu. Nah, istilahnya yang dihapuskan itu yang berdosa atau tidak? Anak-anak mana bisa mana berdosa, Bang? Memang anak-anak itu udah melakukan dosa, ya belum lah, Bang. Nah, anak kecil ngapain? Gini, Kak. Anak-anak bisa juga berdosa, Kak. Kenapa? Kenapa? Anak-anak Bilang, bisa berdosa? Pertanyaan yang harus dijawab. Bayi-bayi bisa berdosa. Sekarang gini, pertanyaannya sekarang gini, anak-anak bisa Tunggu, juga tunggu. Anak-anak Bisa juga juga- bisa berdosa di Kristen ya? Enggak, sekarang gini, kenapa gimana? bisa dihapuskan dari Ya muka makanya bumi? jelasin lah kenapa di situ dikatakan anak itu dihabisi nyawanya karena dosa nenek moyangnya. Karena gini, Kak, kalau kita itu menyimak dari segi cerita itu karena itu penghapusan dosa atau menghapuskan yang Makanya aku berdosa. bilang, kan Tuhan Pembersihan. Anda ingin menghapuskan dosa nenek moyang orang Israel, orang itu, orang Babel itu. Tapi yang disuruh bun-bun anak-anaknya. Nah, masalahnya Jadi salah gini. anak-anaknya apa? Sama aja itu, Kak. Kalau kita itu yang Sama aja yang sama apa sih, Bang? Aku nggak ngerti dengan cara jawab kalian itu. Tunggu, aku tutup cam dulu. Aku mau ngambil handset dulu. Aku nggak paham, Bang. Gini loh, Bang. Yang aku tanya itu adalah yang menyuruh membun-bun anak kecil di situ itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Pertanyaanku itu doang, Bang. Bukan kenapa dibun-bun, karena di situ sudah dijelaskan. Kenapa anak kecil itu disuruh bun-bun? Karena dosa nenek moyang mereka. Jadi bukan mereka yang berdosa, tapi mereka yang menanggung kematian. Itu loh, Bang. Ngerti nggak? Maka pertanyaanku adalah, ini yang membun-bun ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus gitu. Pertanyaannya begitu. Ngerti nggak sih? ngerti. Jadi gini. Nah, silakan Kak. dijawab. Kalau udah ngerti Jadi dijawab. kalau di segi dalam cerita itu, ya cerita ataupun konsep yang kakak tampilkan itu bisa dikatakan itu ataupun Yesus, ya kan, ataupun Oh, Tuhan. berarti Yesus. Jadi Yesus Jadi itu. bisa dikatakan, tetapi kepastian belum tentu. Dan Anda menerima kalau ternyata Yesus itu dulu kejam sekali, suruh bunuh Karena anak kecil. Kak, dalam konsep yang kakak tampilkan itu tadi, yang cerita itu kan mengenai dalam Alkitab. Iya, memang dalam Iya. Bibelmu, Dek. Bibel, ya kan? Heeh. Nah, tapi itu bisa dikatakan, bisa dipastikan, tapi nggak ada pakai kepastian ya. Kita itu cuma mengerawang. Halusinasi. Apa sih Ya. menerawang, Bang? Apa sih? Emang kita lagi nerawang apa? Kita lagi tanya berdasarkan teks tertulis ini. Iya. Kita lagi memahami secara teks tertulis. Ini yang suruh Yesus. Udah, Anda udah bilang Yesus. Berarti Yesus itu dulu kejam banget ya. Bukan, Loh, membun-bun anak kecil itu nggak kejam, Bang? bukan. Kalian salah pengertian. Kalian itu salah pengertian. Berarti kalian ngebun-bun anak kecil itu bukan kejam ya? Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Sekarang kalian itu salah pengertian loh. Yang Apa namanya penga- bersifat loh, yang apa tertulis sih di pengertian? Alkitab, ya, yang namanya yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak ada yang salah. Tidak, berarti ini nggak salah Tuhan bun-bun anak kecil. Tidak yang salah. Oh, nggak salah teman-teman ya. Di Kristen kalau Tuhannya suruh bun-bun anak kecil suatu saat itu nggak salah kok ya. Hati-hati Tidak ada aja yang kalian salah. yang punya anak kecil kalau dianggap berdosa, kalian selamatkan anak-anak kalian ya. Bisa jadi Tuhannya turun kembali punya sikap seperti ini lagi suruh bun-bun anak kecil.
Hati-hati aja kita teman-teman yang punya anak kecil, karena dijaga kita tidak anaknya ya. tahu. Nanti kalau Oten didatangin Tuhan jadi Ini, bun anak gitu. kecil kalian. Bentar dulu aku mau ngomong sama orang Islam. Maka itu jangan Orang Islam menyesatkan. hati-hati ya. Kalau Tuhannya nanti suatu saat mendatangi mereka suruh bun anak kita, kalian jaga-jaga aja. Kita udah tahu kalau mereka tuh nggak apa-apa, nggak masalah menurut mereka. Takut nih. Sekarang gini loh kak, Kejam itu ya makanya mereka nih. kalian itu, kalau kalian itu mau menyimak ataupun mengerti, resapi dulu, karena itu bukan. Lo kan itu abang bukan yang ada bilang satu kesamaan tadi. di situ. Abang sudah bilang kalau Tuhan abang yang suruh Memang bun nggak anak ada kecil nggak kesalahan yang masalah. namanya tertulis dalam Alkitab. Ya. Dengar ya kak ya, dengar ya, dengar ya. Yang namanya tertulis di dalam Alkitab itu, Alkitab tidak ada yang salah. Ya udah berarti ini nggak salah. Apapun yang tidak tertulis di Iya, dalam iya. Alkitab itu akan terjadi. Iya, Tuhan bun-bun anak kecil nggak salah. Tuhan suruh bun-bun anak orang yang tidak perawan juga nggak salah. Mata ganti mata tidak salah. Suruh memperbudak orang-orang di luar Israel tidak salah. Kan gitu. Tuhan suruh perangi orang dan jara itu tidak salah kan? Berarti itu kan memang tidak ada yang salah menurut Anda. Kalian itu mengartikan satu ayat itu sangat. Loh katanya apa yang sangat tertulis di dalam jelek kitab loh. Anda tidak ada yang salah. Satu Gimana ayat itu sih? sangat jelek. Tapi kalian itu tidak tahu maknanya. Ya nggak tahu lah kami maknanya kan kami bukan Kristen bang. Gimana sih bang? Kan Anda yang mau menjelaskan di sini. Karena Ya udah kalian itu jelasin tahu lah. maknanya Bible itu makanya Ya udah maknanya apa? Ya udah maknanya apa bang? Dengar ya. Ya udah. Salah satunya. Dengar ya kak ya. Salah satunya Alkitab ataupun Alkitab suci mengatakan, yang mengatakan akulah jalan yang lurus. Datanglah kepadaku, cuma Bible aja. Yesus. Apa ini? Kita lagi gak bahas jalan bang, kita lagi bahas sifat Tuhannya Kristen. Waktu Tuhannya Kristen itu belum jadi manusia, dia suruh bun-bun anak kecil, suruh bun-bun perempuan. Itu benar kan menurut agamamu? Kalau Tuhan yang suruh itu boleh. Itu makanya saya bilang tadi kak, saya itu ya, karena saya itu udah lama, bisa dikatakan dilahirkan jadi Kristen. Saya lagi nggak nanya tentang sudah Anda itu memahami Kristennya udah yang berapa namanya lama. Bible. Saya nggak nanya bang, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya Ini. di dalam kitab Anda yang Anda bilang tidak ada Itu kesalahan makanya di saya iman bilang di agama. tadi, Apa apapun sih yang ini? tertulis dalam Alkitab itu benar. Ya udah kalau gitu kita sudah Kalau memang sepakati. kalian itu mau Dengar, salah menyalahkan kita nggak artinya, nyalahin, kalau ya kalian Allah. menyalahkan artinya itu suka kalian. Kami nggak mau menyalahkan, kami cuma Itu perlu makanya hati-hati. dibilang antara Astagfirullahaladzim. sama Islam itu bertolak belakang. Memang bertolak belakang bang. Di Yang Kristen saya dibolehkan memahami Tuhannya. Di Kristen itu Tuhannya suruh bun-bun anak kecil, Tuhannya suruh bun-bun perempuan. Di Islam tidak ada perintah begitu. Memang bertolak belakang. Ajaran kalian tuh kejam, ajaran kami itu tidak kejam. Memang bertolak belakang. Yang saya tanya itu adalah Anda Itu membenarkan pengertian perintah Anda. Tuhan ini. Itu pengertian Anda. Loh, ya udah kalau Itu gitu kan kasihlah pengertian pengertian Anda Anda. dari tadi. Itu Coba kan Anda pengertian jelaskan. Anda. Ya udah pengertian Anda gimana tentang Yesaya pasal 14:21 ini silakan. Buktinya ada enggak? Ah, Sekarang gini ya, ada enggak dijalankan itu bagi kami umat Kristen? Enggak, tidak loh ada. ini kan perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kalian kan bukan Bani Israel. Nanti kalian lari juga. Nanti kalian kan enggak Bani Israel, Bang, kalian Indonesia. apalah kata Kan abang gitu nih. nanti. Yang saya tanya, Tuhanmu dulu yang bernama Yesus itu pernah memerintahkan Bani Israel untuk bun-bun anak kecil. Pada waktu itu, dia kemana Ya. kasihnya? Rasa kasihnya kemana waktu itu? Sementara ketika dia jadi manusia, dia rela menyelamatkan Paulus penjahat yang udah tua bangka, bahkan yang membunuh Stefanus, diselamatkan dengan mengorbankan nyawanya di tiang salib. Sementara ini dia nggak mau korban diri nih, dia malah korbankan anak kecil. Pertanyaan saya, Tuhanmu pada waktu ini belum bersadar, belum punya rasa kasih. Kemana rasa kasihnya waktu dia suruh bun-bun anak kecil ini? Kenapa dia justru muncul kemudian di abad pertama jadi manusia, lalu demi menyelamatkan orang-orang jahat seperti Paulus, malah mengorbankan dirinya sendiri. Sementara waktu ini dia nggak mau korbanin diri nih, dia korbanin anak orang nih. Ini pada waktu ini belum kepikiran dia mau mengorbankan dirinya. Waktu itu dia masih kepikiran untuk mengorbankan anak kecil aja. Begitukah Tuhan Anda? Berarti Tuhan Anda ini Tuhan yang tidak konsisten dengan sifatnya. Artinya rasa kasihnya itu baru muncul kemudian, bukan pada waktu ini. Dulu dia kejam. Gitu loh. Kenapa? Dulu dia tidak mau mengorbankan dirinya. Dia baru mengorbankan dirinya di abad pertama. Setelah banyak kejadian terjadi, kejahatan terjadi. Maka ini bisa dikatakan sebagai konsekuensi logiknya Tuhan yang bertobat. Tadi Tuhan itu kejam, tiba-tiba bertobat setelah dibaptis di Sungai Yordan.
Atau Tuhan versi manusia lebih baik daripada Tuhan versi roh. Itu kenapa muncul aliran Marcionisme yang mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama ini iblis. Jadi pemahaman bahwa ada perbedaan karakter antara Tuhan PL dengan Tuhan di PB itu bukan menurut orang Islam saja, menurut Marcionisme. Nah, itulah kenapa banyak dulu orang-orang merendahkan perempuan dan menghabisi anak kecil, karena memang ternyata menghabisi nyawa anak kecil ini memang sudah diperintahkan Tuhan. Lihat Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah, disuruh habisi anaknya, tapi diganti sama kambing. Artinya Tuhan kami tidak butuh itu, tapi Tuhan kami butuh kesetiaan. Nah, ini benar-benar disuruh bun-bun, bukan diuji, tapi disuruh bun-bun beneran. Karena Tuhan ini mau menghapuskan dosa nenek moyang orang lain. Artinya nenek moyangnya yang berdosa, anaknya yang ditumbalkan. Ini pagan sekali. Ini bukan ajaran kasih, tapi ajaran iblis. Jadi gini kak. Jadi kalian itulah kalian itu salah pengertian, salah memahami. Istilah kata Ibrahim itu yang kemarin yang mau dijadi korban. Pada saat itu nggak ada kambing. Bukan disuruh atau saya lagi nggak ngebahas itu. Yang saya bahas adalah Tuhan Anda ini. Saya bicara tentang agama saya. Jangan lari. Saya lagi nggak bahas tentang Ibrahim di kitab kamu. Loh, saya membandingkan di agama saya, Tuhan saya tidak ada perintah pun anak kecil kecuali ada alasan yang tepat bahwa anak itu suatu saat besar dia akan melakukan kejahatan. Di sini tidak ada alasannya bahwa anak itu akan berbuat jahat atau telah berbuat jahat. Artinya anak ini pure murni tidak berdosa dan memang diinginkan oleh Tuhan untuk Jadi kakak itu segini kak, nalar itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Apalah, coba kau yang punya nalar kau jelaskan sama aku. Silakan, aku dengarkan kau menjelaskan. Kau jelaskan ayat Yesaya ini aja, jangan kau kemana-mana. Jelaskan Yesaya 14:21 ini aja. Jadi gini, Aku Kak, pengen tahu nalarmu. Kalau kita itu mau ngambil kesimpulannya ataupun kebenarannya itu kan ada itu. Apa kesimpulan dan kebenarannya? Kita baca itu cuma Iya, sepotong kebenarannya mana, Dek? Kebenarannya di mana? Nah, jadi istilahnya jangan kakak itu mengambil celah-celah dan Astagfirullahaladzim. Iya, mana kebenarannya, Dek? Bang Teguh, maju itu Bang Teguh. kebenaran itu ada tertulis di Bible itu. Lagi makan Uni. Anak-anak sekalian ada. Habisnya aku juga mau makan. Gini loh, Dek, yang benar yang mana di ayat ini? Yang benar tuh apa? Ketika Tuhanmu suruh anak kecil untuk dihabisi oleh orang lain untuk menebus kesalahan nenek moyangnya, yang benarnya yang mana, Dek? Mana yang benar? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalian boleh berbuat dosa karena nanti bisa ditanggung oleh anak kalian dosanya. Itu hikmahnya. Jadi Atau gini, kalian hikmahnya gini, sebesar apapun dosa kalian aman, Tuhan mengasihi kalian karena nanti yang dikorbankan adalah anak kalian yang kecil-kecil gitu. jadi gini kak, saya jelaskan sedikit kak ya. Silakan. Mengapa Yesus mengatakan itu ataupun yang tertulis di Alkitab itu bersupaya nanti anak-anak ini tidak dibawa dalam dosa. Itu Mana makanya di mana itu tertulis begitu? Di mana tertulis seperti itu? Dengar dulu kak, itu makanya pengertian kakak itu sama pengertian saya itu Iya, bertolak pengertian belakang. kau dapat dari mana? Itu dapat dari Bible. Mana, di mana Makanya saya tertulis? maknai. Iya, di mana tertulis? Di mana tertulis? Udah dibilang itu pengertian saya, tahu nggak? Iya, arti kan pengertiannya kan dapat dari Bible. Nah, di mana pengertian tuh kau dapat? Aku juga pengen punya pengertian begitu. Mana? Jadi kakak tadi bikin apanya teksnya ya kan? Iya, teksnya Membumbung mana? anak-anak, membumbung anak-anak demi menebus nenek moyang, dosa nenek moyang. Karena bukan, karena gini, anak-anak itu dibun-bun gara-gara nenek moyangnya salah. Ya itu makanya saya jelaskan. Kalau orang yang sedang menjelaskan jangan dipotong, ya. Iya, kau kan bilang kalau kau dapat pengertian dari kitab, aku tanya di mana biar aku ikut baca. Potong, dengar kak. Kalau kalian potong-potong orang menjelaskan, Ya ya. udah, kau jelaskanlah dulu, tapi kau tunjukkan dalilnya ya. Hah? Kau sebutkan ayatnya ya, yang kau baca ya. Sekarang gini, saya pertanyakan kembali sama kakak. Kau itu pengen membaca atau memaknai ataupun Aku mengertikan? pengen tahu pemahaman kau. Pemahaman saya itu. Apa pemahaman kau? Itu pemahaman saya tadi, pengertian Apa? saya itu. Janganlah nanti sesudah anak bayi ini dewasa jadi berdosa. Ah, kan? Oke. Lalu kenapa manusia
pada akhirnya dibiarkan hidup semuanya karena rata-rata semua manusia udah berdosa. Kenapa cuma anak-anak ini aja? Saya pertanyakan kembali. Saya jawab kembali ya. Tidak semua negeri ataupun Nah, kenapa ada negeri yang dibiarkan orang berbuat dosa? membuat dosa. Ya. Loh, di kitabmu kan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa kan? Iya, itu berdosa itu bukannya hanya kayak mana dibilang ya kakak, itu kayak mana dibilang? Loh, Dibilang kau yang hanya jelaskan ini- kok kau pula yang bingung aneh. Kan kau bilang anak-anak di kota Babel ini dibun-bun gara-gara supaya mereka tidak berbuat dosa. Pertanyaanku, apakah ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini? Kak, saya kembali dulu bertanya sama kakak ya. Oke, kau nanya aja lah kalau gitu. Kalau gini loh, Dek, kalau kau nggak gini bisa aja. menjelaskan, mending kau nanya aja. Enggak. Sekarang gini aja, biar kita dapat jawabannya ya. Ya. Yang berbuat salah yang besar atau yang berbuat yang salah yang kecil, yang mana yang harus kita maafkan duluan? Yang berbuat yang salah besar atau yang berbuat yang salah kecil? Ya minta maaf lah yang dimaafkan. Ya nggak minta maaf ngapain dimaafkan? Ya udah sama. Siapa yang minta maaf di situ? Ya udah sama itu tadi. Iya, siapa Itu yang minta makanya maaf di aku situ? dengar Ada bukan? nenek moyangnya minta maaf rupanya. Ada nenek moyangnya minta maaf. Itulah kakak kan. Kalau kita buat itu cerita itu, memang nggak ada nenek moyangnya. Enggak, kau tahu nggak kenapa kau tahu nggak kenapa kau mendustai dirimu, membotoli dirimu sendiri dan kau ya diam, nggak apa-apa, nggak ada orang ODGJ itu ngaku di ODGJ. Tapi biar penonton yang menilai ya, ya biarkan penonton yang menilai. Teman-teman tahu tidak kenapa dia seperti ini? Karena dia tidak mengerti dengan apa yang dia baca. Makanya dia terbata-bata menjelaskannya. Orang yang ngerti itu seperti saya. Setiap yang dia bahas saya punya konterannya. Karena saya nalarnya berjalan. Logika itu adalah sudut pandang kita ketika menimbang. Kalau begini maka begitu. Kalau dia bilang Tuhannya membun-bun anak-anak ini karena tidak menginginkan anak-anak ini berdosa nanti, kenapa Tuhannya malah membiarkan manusia berdosa semuanya yang hidup ini? Maka itu itu adalah berpikir secara logis. Logika kita bermain di situ. Nah, dia dari tadi hanya sibuk menyalahkan saya karena menurut dia saya tidak paham. Hanya tidak paham, tidak membaca aja sudah. Ini artinya bukan mencoba menjelaskan, tapi lebih cenderung curhat. Kalau betul-betul kamu, bentar deh, kalau kamu betul-betul paham, maka kamu yang menjelaskan. Dan penjelasanmu itu saya uji. Penjelasanmu itu datang dari hasil membaca atau dari hasil gini loh, Dek. Tidak semua penjelasan itu benar. Kalau ada orang yang menjelaskan asal buka mulut, ODGJ ketika ditanya, siapa kamu? Intel. Kenapa kamu katakan kamu Intel? Jadi begini. Itu bukan berarti ODGJ itu benar, Dek. Tetapi ketika dia dikatakan benar, apa yang dia katakan relate atau koheren dengan apa yang dia baca. Nah, masalahnya ODGJ nggak baca, sama seperti kamu nggak baca barusan. Saya membaca, makanya saya tanya. ODGJ itu ketika ngomong tuh dia nggak baca literasi, Dek. Kalau saya baca literasi, di sini saya bacakan ya. Di sini Tuhan memerintahkan untuk bun-bun anak kecil karena kesalahan nenek moyangnya. Maka saya bertanya, ini yang memerintahkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Dan kamu sudah akui kalau yang memerintahkan ini adalah Yesus. Nah, muncul lagi pandangan saya. Ternyata Yesus dulu kejam ya. Kenapa saya katakan kejam? Menurut saya, kalau ada Tuhan yang memerintahkan orang tua untuk membun-bun anaknya, dan itu dilakukan karena kesalahan anak orang tuanya, itu Tuhan yang menumbalkan anak kecil alias Tuhan pagan atau psikopat. Menurut kamu kan itu Tuhan yang benar tuh. Jadi kami sudah tahu cara berpikir umat Kristen, bahwa kalau suatu saat Tuhan mendatangi kalian dan suruh bunuh anak kalian karena kalian yang berdosa, maka bisa jadi kalian lakukan itu. Karena kalian percaya Tuhan pernah lakukan itu dulu. Maka Tuhan yang pernah lakukan itu dulu tidak mungkin dia bertobat karena dia bukan manusia yang salah. Kalau yang dia lakukan ini bukan kesalahan, maka dia tidak mungkin tidak melakukannya lagi. Pasti bisa dia lakukan lagi. Suatu saat Tuhan Anda bisa datang kepada setiap orang Kristen, suruh bun-bun anak kecil karena dosa kalian. Karena nggak mau anak itu berbuat dosa ke depan. Maka saya sedang mempersiapkan mental seluruh umat Islam di Indonesia. Kalau suatu saat kita mendengarkan berita ada orang Kristen yang mengaku didatangi oleh Tuhan dan kemudian dia diperintahkan untuk membun-bun anaknya karena dosa-dosa dia, kita tidak boleh menyalahkan mereka karena dalam doktrin mereka itu benar. Karena memang Tuhannya pernah lakukan itu.
Kalau di kita ada orang yang datang ngaku-ngaku seperti Nabi Ibrahim suruh bun-bunnya, kita katakan dia gila. Kenapa? Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kita bisa pasung orang itu. Kita bisa ikat kaki orang itu. Tapi kalau di Kristen kita nggak bisa pasung orang itu. Karena di Kristen dipercayai bahwa Tuhan pernah perintahkan itu kepada hambanya. Dan ketika Tuhan memerintahkan itu dan itu tidak sebuah kejahatan, suatu saat Tuhan bisa perintahkan kembali. Dan ini ajaran yang sangat mengerikan. Karena ini berbahaya juga buat kita. Bayangkan kalau Tuhannya suruh bunuh anak kita. Tiba-tiba Tuhannya muncul datang kepada Ricardo. Ricardo, kata Yesus. Yesus kan sering turun naik ke surga dan dunia tuh. Habisi nyawa anak siripa karena dia berdosa. Hah? Muncul. Apa? Gara-gara Nabi Muhammad mati nggak pernah muncul, makanya Tuhanmu turun naik ke dunia gitu. Oh, jadi Tuhanmu tuh turun naik gara-gara Nabi saya mati. Oh, baru tahu saya cara berpikirnya. Oh gitu. Paham ya teman-teman Islam dan Kristen ya. Jadi suatu saat kalau ada orang yang memegang anak kalian lalu anak kalian di kek, kalian lihat ideologinya. Ya, dan Tuhannya bisa turun naik itu kata dia gara-gara Nabi Muhammad mati. Oh gitu. Saya baru tahu cara berpikir seperti ini loh. Dan kalian tahu nggak? Ini kalau masuk di ranah psikologi udah psikopat tahu. Kalian umat Islam Pak Abang Putra ya Bro Duta ini ya, bukan ya? Abang jangan ketawa-ketawa karena kita bisa jadi korban, Bang. Karena dulu pernah terjadi itu, Bang. Nih, ini kejadiannya, Bang. Saya nggak bohong, Bang. Ini pernah terjadi dan ini pernah dilakukan sama mereka. Ya, mereka pernah lakukan itu, Bang. Abang Putra jangan ketawa-ketawa, Bang, ngeri, Bang. Nih, Bang. Nih, Bang ya. Ini pernah terjadi dulu, Bang. Mohon maaf ya, ini fakta sejarah. Ada ajarannya ada di kitabnya, fakta sejarahnya ada. Loh, kok gelap nih? Ini fakta sejarahnya ada. Ya. Fakta sejarahnya ada perempuan dan nih anak kecil ya, anak kecil dimasukin di sepiteng nih 796 mayat bayi ditemui dalam tangki sepiteng di rumah penjagaan rahib di Ireland ya, aku nggak tahu cara menyebutnya Ireland atau Ireland. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, itu pernah terjadi teman-teman, dan itu ada ayatnya di kitab mereka. Dan jadi kalian umat Islam jangan ketawa. Hari ini kalian tertawa ya. Silakan tertawa. Tapi history will repeat itself. Kalau itu terjadi lagi, ingat wajah saya. Ingat wajah saya yang sudah memperingatkan kalian. Irlandia ya. Ingat wajah saya yang pernah memberitakan hal ini kepada Anda semua. Ketika suatu saat ada yang terjadi menghabisi nyawa anak kecil, lalu dia mengklaim bahwa Tuhannya yang suruh, karena itu mengikuti Yesaya pasal 14:21. Ingat wajah saya ya. Saya pernah mengingatkan kalian semua. Dan ini bukan sebuah provokasi, tapi hanya memperingatkan bahwa manusia itu bisa terpengaruh oleh ayat yang dia baca. Itu yang disebut dengan ideologi. So, saya sudah sampaikan. Pasang-pasang tuh celaknya. Ya nggak ada urusan sama kamu, saya pakai celak. Loh, saya pakai celak tuh nggak ada urusan sama kamu. Kamu kok kepo banget? Saya pakai celak tuh nggak ada urusannya deh. Itu pribadi saya, bukan ajaran. Nggak perlu kamu tanggapi. Itu nggak ada urusannya sama kamu. Saya pakai celak itu nggak ada urusannya sama kamu. Yang perlu kamu tanggapin itu tentang agama kamu yang kejam begini, Tuhan kamu yang kejam begini. Jadi kalau kamu itu anggap itu kejam bagi kalian, itu ya anggap aja. Iya pasti, bagi saya pasti kejam. Ini psikopat bagi saya. Apa ngambil pusing kita itu? Ya namanya. Ya saya ngambil pusing lah, karena nanti suatu saat ada orang Kristen ngakunya dia ngabisin anak kecil, terus dia bilang, bisa jadi kan Tuhan kamu memerintahkan ini kembali kepada orang-orang dalam ideologi kamu. Tuhan kamu pernah lakukan itu kok. Kami itu umat Kristen itu tidak pernah mengajarkan itu, loh, ataupun kami melakukan itu. Kok tidak pernah mengajarkan itu? Sorry. Jangankan mengajarkan itu, bahkan melakukan. Kamu tahu nggak?
bahkan melakukan Nggak kok tidak kami pernah. melakukan itu. Kamu jangan mewakili seluruh umat Kristen lah, sejarahnya ada kok. Kamu pikir nggak pernah? Kamu lihat ini, bahkan gereja-gereja sendiri, sejarah kelam perburuan perempuan penyihir nih di Skotlandia. Kamu tahu nggak? Ini gara-gara seorang pastor atau, aduh ini terjadi 160 tahun loh kejadiannya, dan bahkan 60.000 perempuan loh. Ini ya, di sini bahkan perempuan-perempuan yang dituduh sebagai penyihir itu diinkuisisi. Dan kamu tahu nggak siapa yang melegitimasi itu? Yang melegitimasi itu adalah nih bahkan ini diabaikan dalam sejarah. Dan ini dibuat bukunya oleh paus kalian atau pastor kalian. Ini orang Kristen zaman dulu tuh 160 tahun. Ntar aku kasih datanya lagi bentar. Ini tentang di Ireland itu. Nih. Ini Kristen semua nih. Dari tahun 1400 sampai 1700 loh. Sekitar 200-an tahun. 40.000, 60.000 orang dihabisi nyawanya karena dituduh sebagai penyihir loh. Dan kamu tahu nggak? Nih. Padahal waktu itu Kristen yang menjadi agama terbesar. Kalau memang Kristen agama benar, kenapa tidak mempengaruhi menjadi baik, justru malah mempengaruhi jadi buruk? Dan bahkan itu dituliskan oleh pastor kalian, buku untuk tutorial menghabisi penyihir itu. Nih. Jadi udah. Ntar dulu. Nih ya nih. Bahkan pada penghujung abad ke-5, Paus Innocentius mengeluarkan pernyataan bahwa para pemuja setan mengadakan pertemuan besar di Jerman. Dalam pertemuan ini mereka dikatakan merapat mantra-mantra. Bahkan pendeta-pendeta kalian yang mengajak jemaatnya untuk melakukan menghabisi nyawa orang-orang gitu loh. Nah, Paus kemudian meminta dua biarawan Hendrik Kremer untuk menyelidiki penyihir ini dan menyusun laporan lengkap. Nah, setelah 2 tahun menyusun laporan itu, kedua biarawan tersebut menerbitkan Malleus Maleficarum. Ini nih biarawan yang membuat buku untuk tutorial menghabisi nyawa perempuan yang dituduh penyihir. Gara-gara doktrin agama kalian. Dan tidak ada perintah untuk apalah ya taklilun. Dan itu Makan dulu nih. kenyataan. Kenyataan Kalau ya. kamu bilang umat Kristen tidak seperti itu sekarang karena kalian tinggal jadi minoritas di Indonesia ini. Tapi ketika kalian menjadi mayoritas, inkuisisi terjadi 600 tahun, 500 tahun, perburuan penyihir 200 tahun, genosida paksa terjadi beratus-ratus tahun, kolonialisme terjadi beratus tahun, menghabisi nyawa orang-orang aborigin suku Indian. Dan bahkan yang memerintahkan untuk membakar tragedi Rwanda, gereja yang dibakar yang di dalamnya ribuan orang mati, itu biarawati sama pasturnya. Kenapa tokoh-tokoh agama kalian itu justru menjadi pelaku kejahatan? Tapi giliran memerdekakan Indonesia, ada nggak pastur atau biarawan kalian yang ikut berperang melawan penjajah? Nggak ada. Justru para penginjil kalian yang bersama dengan Belanda untuk memusnahkan orang-orang. Oh, jadi gitu ya. Memang begitu fakta sejarahnya, Dek. Fakta sejarahnya di mana itu? Yang mana? Sejarah yang mana? Kolonialisme. Yang kau katakan ini. itu istilahnya penginjil itu. Oh, ini nih. Bisa dikatakan bekerja sama untuk memusnahkan orang. Nih ya, bukunya aku tunjukkan ya. Oh. Ini kau baca bukunya. Peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangka lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Berdasarkan dokumen otentik surat dari artikel para misionaris, Uli Kozok ini profesor doktor sejarah Batak, dan dia orang Jerman asli, membuktikan bahwa para misionaris meminta pemerintah Belanda agar menganeksasi. Kau tahu nggak arti menganeksasi? Tahu arti menganeksasi? Ya kalau nggak tahu aku jelaskan dulu, nanti kau nggak paham. Menganeksasi itu para penginjil-penginjil dari Jerman yang masuk ke Tanah Batak itu meminta Belanda untuk mencaplok atau mengambil wilayah Batak di bawah kekuasaan Belanda. Nah, disuruhlah menganeksasi daerah Selindung dan Toba. Bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak. Bahkan misionaris itu ikut perang Batak. Melawan siapa? Nah, makanya ada koalisi Injil dan Pedang, yaitu koalisi Zending Batak dan pemerintah kolonial Belanda. Artinya orang Belanda yang adalah penjajah kerjasama dengan
penginjil-penginjil dari Jerman itu untuk melawan salah satunya pahlawan nasional kita, si Singamangaraja. Itu fakta sejarah. Ini ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Dan aku nggak ada bukti kalau dia ini agamanya Islam. Dan dia adalah seorang profesor doktor, orang Jerman dia. Dan itu sejarah yang didegradasi, dirusak oleh orang-orang yang dari HKBP tuh, namanya siapa itu? Yang dia coba untuk bagus-baguskan sejarahnya tuh. Padahal nggak kayak gitu. Oh gitu ya sejarahnya ya. Iya, gitu sejarahnya. Oh. Memang kalau menurut sejarah itu memang udah apa betul pas itu. Ya udah pas lah, kalau ada bantalnya bantal lah, Dek. Yang nulis kan profesor, aku kan cuman mahasiswi, Dek. Kalau aku ini kan cuman belajar membaca lalu menyampaikan kembali yang apa yang ku baca dan kemudian mempertimbangkan siapa sih Uli Kozok ini. Ternyata Uli Kozok ini seorang Jerman, profesor doktor. Dia ahli sejarah Tanah Batak. Dokter ya. Oh, Ya dokter, iyalah ya. profesor. Yalah. Percayalah dengan dokter itu dan sama profesor. Ya minimal percaya sama dokter lah daripada sama kau yang nggak pernah sekolah terus tiba-tiba ngomong dari apa yang kau nggak tahu, aneh kau. Daripada sama kau percaya sama juga. dokter laku. Kalau kita Iya. tidak perlu percaya kepada dokter dan profesor, ngapain orang kuliah coba? Ada-ada aja nih orang. Iyalah, betul itu. Dan itu masuk dalam teori kebenaran performa. Iya. Ya Bang Teguh, silakan Bang. Lanjut ini. Ini mau makan. Ya mau makan Bang, gantian lah Bang. Kerja lah Bang. Oke. Jadi kembali ke topik nggak nih, atau mengenai Kembali ke topik aja pembantaian Bang. yang dilakukan? Kita kembali ke topik tentang kejahatan yang dianggap baik ini. Yang dilakukan. Menurut kita kan ini jahat, menurut mereka tuh baik karena Tuhan yang lakukan. Iya. Menurut aku Tadi tuh aku jahat nyimaknya banget. gini. Dia bilang tadi itu saya 14 ayat 21 itu kan dia bilang supaya orang-orang anak-anak itu tidak melakukan dosa gitu ya. Aku nyimaknya Menurut kalau dia nggak gitu. salah. Kata dia gitu. Agar tidak melakukan dosa. Padahal konteks dari ayat itu bahwa anak-anak mereka tuh dianggap mewarisi dosa dari apa namanya nenek moyangnya. Makanya dibun-bun. Ngeri ya. Itu konteksnya. Ajaran dosa waris ini ngeri ya Bang ya. Itu konteksnya. Artinya gini. Kalau memang ini adalah perintah dari Yesus yang notabene Yesus itu adalah Tuhan, walaupun di perjanjian lama juga dia Tuhan, artinya Yesus ini Tuhan berkepribadian ganda. Atau dia bisa bertobat. Dulu dia jahat waktu jadi roh, kemudian jadi manusia dia bertobat jadi baik. Nah, setelah jadi roh jahat lagi dia. Waktu di kitab Wahyu, bun-bun anak-anak lagi. Iya. Anak-anak Bun-bun lagi anak-anak banyak. lagi dia. Entah kenapa anak-anak terus yang dihabisin gitu. Kenapa anak-anak terus yang dihabisin oleh Yesus ini, Bang? Itulah heran. Tapi ajaran kasih gimana ya? Agak bingung gue Jadi tengok. sebelum dia jadi manusia, dia memerintahkan membun-bun anak-anak kepada saat Pas jadi jatuh Raja manusia baik Babel. dia. Malah dia yang Nah, terbun-bun. setelah jadi manusia dia bilang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Nah, ketika dia jadi roh lagi, dia suruh lagi bun-bun anak-anak. Bahkan dia yang bun-bun sendiri. Itu gimana tuh Bang? Coba tanggapannya Bang. Bisa nggak Abang jelaskan itu? Tapi Bang Teguh jangan paksa Mana, Bang orang Ricardo? menjelaskan Bang. Jangan paksa orang menjelaskan Bang. Kadang kan nggak semua orang Kristen itu betul-betul baca kitabnya Bang. Nah, Jangan gara-gara kita tuntut mereka menjelaskan, mereka terpaksa menjelaskan nanti ngarang lagi Bang. Pemahaman penilaian ya kan gitu, pemahaman. Jadi saya makanya kamu jelaskan pemahaman kamu seperti apa. jadi pemahaman saya dulu ya, saya sendiri. Jadi kalau istilah namanya dari konteks itu tadi, pembumbum anak-anak atau anak bayi, itu bisa dikatakan berdasarkan karena ulah ataupun apa katanya ya, bisa dikatakan dosa kan gitu, dosa Iya, seorang dosa, ibu betul loh. Berarti kau cuma mengulangi kata Bang seorang Teguh lah dari tadi. moyang. Jadi jangankan bersupaya nggak turun temurun untuk melakukan apa, melakukan sehari-harinya nenek moyangnya, itu makanya dibuat pembumbun anak-anak bayi. Bersupaya Bang, konteksnya itu makanya Abang ini tidak membaca konteks moyangnya. gini. Ya. Nggak ada di situ karena mengikuti jejak nenek moyangnya. Makanya Abang baca itu kalau Abang kan nggak pernah Supaya membaca tidak mengikuti. Bible nih. Abang tidak bukan begitu konteksnya. Abang makanya baca Yesaya 14 ayat 3 sampai 23.
Nah, Abang baca itu satu perikop itu. Penjelasan di situ di dalam Yesaya 14 ayat 21-nya ini, ya, dijelaskan kan, demikianlah baginya tempat penyembelihan anak-anaknya karena kesalahan nenek moyang mereka. Kan jelasnya ayatnya, bukan karena dia akan berbuat dosa, tapi karena kesalahan nenek moyangnya. Artinya, atas kesalahan nenek moyangnya, anak-anak ini dibun-bun. Apa salahnya dia sementara dia tidak berbuat dosa? Nenek moyangnya yang salah, kenapa dia yang harus Aku dibun-bun? makan dulu ya, Bang. Iya nih. Coba Abang baca itu, Bang. Yesaya 14 ayat 21. Demikianlah baginya tempat penyembelihan anak-anaknya karena kesalahan nenek moyang mereka. Ayo. Masa nenek moyangnya yang salah, anaknya yang dibun-bun? Tuhan macam Bisa apa jadi ini? tapi bisa jadi menurut mereka itu baik, Bang. Bang Teguh. Bisa jadi Iya. itu menurut mereka Tuhan yang benar, Bang. Jadi memang paradigma tentang Tuhannya aja yang beda dengan kita. Kalau bagi kita kan ini Tuhan keji, Tuhan laknat kan. Tuhan yang nggak pantas dituhankan. Kalau kita, bagi mereka ini Tuhan yang baik. Betul itu. Kan bagi mereka kan begitu, Tuhan yang baik itu ya begini caranya, yaitu bunuh orang yang nggak salah. Lalu selamatkan orang yang salah. Kalau itu menurut bunuh orang Anda, yang salah. kalau itu menurut Anda. Oke, saya kasih analogi ke Abang. Mm-mm. Gini Bang, saya kasih analogi ke Abang. Abang membuat kejahatan nih. Abang membuat kejahatan, kemudian Abang pernah merampok, pernah membun-bun, pernah memperkaos. Nah, di suatu ketika anak Abang yang baru lahir nih, kemudian dihukum karena kesalahan Abang. Kira-kira itu adil nggak? Itu adil nggak menurut Abang? Kalau menurut Coba, Bang logika Ricardo. manusia tidak adil. Ya tidak adil kan? Berarti Tuhan juga tidak adil. Kenapa nenek moyangnya yang berbuat salah? Kenapa harus anaknya yang Kalau logika disembelih? manusia, Ya terus kalau logika Tuhan benar gitu. Lah, Itu masalahnya nenek Tuhan moyang Anda ketika kafir. jadi manusia, oh betul Bang, berarti Bang, kesimpulan kita Bang, ternyata memang Tuhannya jadi lebih baik kalau jadi manusia Iya, Bang, itu kalau nenek jadi roh moyang kafir. jahat. Iya, memang begitu. Iya. Memang seperti itu kan, kita lagi nggak bahas bahwa dia nenek moyang orang bersalah atau tidak bersalah. Yang penting anak kecil yang tidak berdosa ini dibun-bun gara-gara nenek moyangnya kafir. Orang Gitu. kafir. Iya, berarti di agama kalian itu kalau orang kafir itu bun-bun anak-anaknya. Makanya aku bilang sama orang Islam, hati-hati orang Islam. Kalian suatu saat bisa dibun-bun Allah anak-anak itu kalian. bukan bilang buat Israel, bukan. Tidak tahu apa-apa bicara Ini kemana. apa sih ini? Ini orang lanjut Bang, Apa Teguh, Abang sambil nih ngomong makan, Bang. yang nyambung lah Bang. Ini Abang orang ngomongnya marah nyambung sama- Bang. Abang ngomong apa? marah-marah Kitab loh. kau ya. Itu kitab saya, bukan kitab kau. Kau punya Ya, kitab kau yang cuma- jelaskan. Iya makanya coba. Kau punya Coba Abang mantra, jelaskan mantra ini kau ya belajar saya. mantra dari gua Ira aja. Iya saya 4, dia saya Malah 21 menghujat 14 dia. ayat 21. Coba. Bisa nggak Bapak baca? Ya Kau saya baca 14 aja. 21. Oke, aku baca ya. Baca. Demikianlah baginya dirikanlah baginya tempat Dari atas, penyembelihan dari perekopnya anak-anak. dulu. Dari perikop. Kau baca sendiri kalau dari perikop. Dari perikop Kau ngarang dulu. aja kau ini. Apa Mau aja kau baca perikop? dari satu perikop Jangan pun potong. ayat ini tidak berubah. Aku turunin Bang, ganggu Bang, turunin Bang, ganggu. Nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Udah kau dia nggak bisa. Nggak ngomong bisa ini. diajak ngomong baik-baik, nggak bisa mendengarkan Ah. kok. Percuma kita. Coba Bang Ricardo baca dulu lah ayatnya supaya Abang paham. Jadi jangan mengambil kesimpulan sementara Abang belum baca ayatnya. jadi gini loh Bang. Jangan Itu Abang makanya bilang saya- itu karena dia takut. Iya, Kalau kita pembantaian itu mau terhadap baca anak-anak ini. Alkitab, dengar dulu, saya Ah. dengar. Iya, Boleh silakan. nggak saya ngomong? Silakan, Kalau silakan. memang saya tidak bisa ngomong di dalam room kalian ini, untuk apa saya itu? Iya, silakan, berbicara? Bang. silakan, Jangan Bang. ngambek lah. Ya Allah, Saya ngambek. itu mengambek. Jangan ngambek. Karena itulah kelakuan kalian. Udah, Udah. langsung menghujat Udah, silakan, aja silakan. nih. Udah Bang, silakan Silakan. ngomong. Kalau perlu makan sambil ngomong nih. Kau pun baper lagi laki-laki nih. Bentar-bentar menghujat. Kasih orang Ini kau kami nggak. Udah, Ini loh, udah kau ngomong aja. ngomong lah. Kok kayak mama-mama kau Bang. Kau yang kayak mama kalian kayak Aku memang mama-mama. Ya udah bibir Ayo, kayak Ra. apa kali bibir Aduh, itu. malah nyerang pribadi lagi duh. Nah, Ayolah. jadi gini. Ah, Supaya silakan. dapat kesimpulannya ya, supaya dapat kesimpulannya. Kalau kita itu membaca Alkitab, kalau cuma hanya sepotong-sepotong aja, itu tidak dapat kebenarannya. Begitu juga kalau Ya kita udah, Bang baca, Bang baca satu perikop itu. dengar dulu. Kalau kita baca juga iya, silakan. selainnya Al-Quran, hingga kita baca seterusnya, kita itu nggak tahu kebenarannya. Yang tahu kita itu cuma sifat-sifat kesalahan, ya.
Betul. Nah, jadi istilahnya Oke, gini, saya gini terima. Bang. Nah, jadi gini Bang, kalau kita itu mengambil itu doktrinnya Alkitab itu bersupaya cari kebenarannya, kita cari terus. Nah, begitu juga Al-Quran. Kalau kita itu cuma membaca satu peripot ataupun satu ayat, ya, enggak seterusnya kita baca, itu banyak kesalahan. Jadi istilah dalam kesimpulan kita itu keagamaan, kalau kita itu baca cuma seperti sepotong, itu banyak kesalahan, Bang, banyak. Padahal artinya Pertanyaannya kok paham nggak? dan tujuannya kita itu belum tentu tahu. Iya, pertanyaannya kok paham nggak ayat itu? Jadi gini, kau dulu terlalu ngau. Loh, kok kasar Jadi tadi gini. kau? Katanya kau Jadi Kristen gini. punya kasar, tapi kau sama perempuan kasar. Bukan kau yang mengundang saya itu kasar. Saya bilang Lah berarti tadi, kalian itu betul-betul punya roh iblis karena kata Yesus gini, ditampar pipi gini, kiri kasih Bang. kanan. Ternyata memang kalian itu Kalau nggak kau bisa perempuan, bohong berarti kalau kalian kau tuh. mempunyai otoritas untuk berbicara sama orang, biarkan dulu orang berbicara. Bang. Dari tadi kau dibiarkan Kita balik ke konteksnya Jadi ini, Bang. gini. Kita balik ke tema Jadi tadi, Bang, gini. mengenai Yesaya 14 ayat 21. Ciko. Bang Ciko. Iya. Jadi gini Bang Ciko, Ah, kalau abang bilang tadi itu masalah apa itu tadi ayat itu, ah. sebenarnya dalam Bible itu ada itu semua jawabannya itu, ya. Iya, Artinya saya itu sudah ada. membaca. Dengar dulu, Artinya gini, dengar Bang, dulu, Bang. Abang Dengar menjelaskan dulu, Bang. sesuatu yang belum pernah Abang baca sama sekali. Saya sudah baca tentang Yesaya 14 ini, Bang. Dari ayat 1 sampai ayat ke-23 saya udah baca. Abang udah baca pertanyaannya? Abang udah baca belum? Jadi gini, itu makanya saya bilang jadi tadi gini. Bang. Saya itu memang istilahnya katanya membaca Bible, ya. Ah. Saya itu baca. Tapi Ya. kalau namanya mengartikan itu sama mengartikan kalian itu sangat bertolak belakang, ya. Berarti Abang tidak membaca, Bang. Bukan saya tidak mau membaca. Kalau Abang baca, Abang tahu konteks dari ayat Yesaya 14 ini, Bang. Dari ayat 1 sampai ayat 23 ini menceritakan tentang apa? Perintahnya makanya seperti saya apa? Gini Bang. Tadi kan Abang minta supaya baca utuh. Saya sudah baca. Pertanyaan saya ke Abang, Abang udah baca nggak ayatnya? Bang Teguh, itu maka saya bilang tadi Bang, saya baca itu ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Bentar. Nandar, jangan dimatikan live ini Nandar ya. Awas lo Nandar. Enggak, Pengertian saya itu kepada Bible saya itu sangat benar. Tapi karena abang itu Iya. pengertian abang itu Ya kalau benar Bible coba saya Abang itu jelaskan tentang Yesaya 14 ini, Bang. Gimana? Itu makanya saya bilang tadi. Pokoknya yang tertulis Apa dalam sih yang Bible ngomongin? kami itu, Alkitab kami itu adalah benar. Udah selesai. Sudah. Oke, berarti benar di sini. Berarti Tuhan Abang ini membunuh anak-anak demi apa? Karena mewarisi kejahatan dari nenek moyangnya, betul? Itu yang tertulis, pokoknya yang tertulis di dalam Bible kami ataupun Oke, itu yang tertulis. Nah, pertanyaan udah selanjutnya, selesai. Bang. Ketika Yesus sudah menjadi manusia, kenapa Yesus mengajarkan bahwa anak tidak memikul dosa orang tuanya? Kenapa menjadi perbedaan, menjadi kontradiksi di sini? Itu perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru sama Berubah, perjanjian Bang lama Teguh. Tuhannya sama nggak? Bang Teguh, Tuhannya sama tapi sifatnya berubah. Tadinya dia kejam tuh jadi manusia jadi tobat balik. Jadi istilah itu makanya kalau kita itu mengambil alur cerita itu, Bang, ya. Itu jangan segampang itu mencari kesimpulan. Saya bertanya, Bang, bukan mencari kesimpulan. Kan Abang bilang itu adalah kebenaran. Yang membuat Makanya saya kesimpulan Tuhan 14 itu bertobat. kebenaran. Itu ceritanya itu Nah, ketika Tuhan Anda menjadi manusia, tiba-tiba dia mengatakan anak tidak menanggung dosa bapaknya. Ini kenapa Tuhan Abang jadi berubah pikiran, nggak konsisten? Awalnya dia membunuh anak-anak karena dosa dari nenek moyangnya. Tiba-tiba setelah jadi manusia dia bilang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Kan ini udah nggak konsisten Tuhan ini. Berubah pikiran dia. Jadi gini dulu, Bang, kita buat dulu tadi ceritanya tadi istilah yang Yesaya. anak-anak itu ya. Iya, Yesaya 14 ayat 21.
Yesaya 14 itu ya. Kita buat dulu alur ceritanya dulu. Singkat aja kita buat singkat aja ya. Jadi gini Bang, Ya boleh, silakan. kalau kita buat dari logika itu tidak benar, ya kan? Tapi alur ceritanya itu ada maknanya, ada kebenarannya, ya kan gitu. Jadi Ya. Ya. istilahnya gitu Bang. Kalau kita itu ya, kita ibaratkan binatang dulu ya. Ya, kita buat dulu ibaratkan binatang dulu ya. Istilahnya kalau anjing itu Ya, udah silakan gila, Bang. kalau anjing itu udah gila ya, anjing itu udah gila, tidak memandang tuannya, ya. Apakah pantas itu menjadi apakah itu pantas jadi hidup? Aduh, anak kecil disamain anjing gila nih orang parah Kristen nih. Itu ibarat. Iya, kalau bro. anjingnya yang gini Bang, saya jelaskan analogi ya Bang. Kalau anjingnya sudah gila, maka anjingnya yang dibunuh, jangan bunuh anak anjingnya. Karena anak anjingnya belum tentu gila. Karena anak anjing tidak mewarisi kejahatan bapak anjing gitu loh Bang. Kenapa tidak? Ngomong anjing cerita ini ya. Itu ibarat loh, apa? Iya, analogi abang itu salah Bang. Analogi salah. Kalau bapak si anjing ini udah gila, ya kita ngapain bunuh anak anjingnya? Ya kita bunuh aja bapaknya. Gimana sih Bang? Nah, jadi gitulah. Kalau di dalam Diskusi konteks ayat menganjing ini, gitu ya Bang. Jadi Bang Teguh, gini aja. diskusi ini Gini memang aja. menganjing ya Bang ya. anjing banget. Menganjing banget. Kalian Gimana bagus. analogi ya Bang? Enggak, ini analogi abang yang salah Bang. Saya Enggak, tadi sekarang kasih gini. analogi yang benar. Oh, gimana? Kalau itu makanya saya bilang tadi, itu ke pendapat saya. Jangan kalian anjing-anjingkan. Itu kan Loh, kan abang yang analoginya pakai Anda kan anjing bawa tadi. Iya, abang perumpamaannya pakai anjing. Mana sih? Aneh nih orang. Anjing-anjingkan. Oh, Kan ibarat. masa anjing nggak boleh dianjingin? Abang ini gimana sih Bang? Udah Bang, nggak usah emosi Bang. Tuhan dikatain manusia, Diskusi baik-baik. Tuhan dikatain manusia boleh, anjing dikatain anjing nggak boleh. Parah nih. Kalian itu tahu, aku Ya. tahu itu apa arti sifat kalian ngomong itu. Udah Bang, nggak usah Abang membaca pikiran kami itu Aku nggak. tahu itu sifat ngomong kalian itu tahu. Udah kita balik ke Tanya konteks pula tadi. Aku hanya meluruskan analogi abang yang abang buat itu salah. Analogi yang benar itu saya sudah contohkan analoginya begini. Nah, ketika abang ini ya, abang sebelum abang punya anak nih, abang belum punya anak nih. Abang selalu selama muda abang melakukan banyak kejahatan, merampok, membunuh, memperkaos, ya kan? Nah, di suatu ketika abang punya anak, tiba-tiba anak abang yang disembelih karena mewarisi kesalahan abang, apakah itu fair? Itu analogi yang benar, Emang jangan tidak analogi fair. yang anjing tadi ya. Tidak fair. Artinya di Yesaya 14 ayat 21 ini perintah Tuhan ini bukan ajaran kasih yang seperti ini. Karena anak-anak ini tidak tahu apa-apa. Kesalahan dari nenek moyang mereka, kenapa mereka yang harus disembelih, kenapa mereka yang harus dibun-bun. Nah, di mana letak ajaran kasih di dalam kekristenan? Oke, abang anggap ini perjanjian lama. Tadi abang mengatakan ini adalah suatu kebenaran. Kalau ini menjadi suatu kebenaran, kenapa justru Yesus membantah kebenaran ini? Setelah Yesus menjadi manusia, dia membantah kebenaran ini. Yesus bilang ini di dalam Yohanes 9 ayat 3, anak-anak tidak akan menanggung kesalahan orang tuanya. Artinya ini bukan suatu kebenaran. Yang mana yang benar? Pernyataan Yesus setelah jadi manusia atau pernyataan Yesus sebelum jadi manusia? Bang. Jadi gini Bang. Gimana coba? Jadi gini. Gimana? Jadi gini. Nah, jadi gini. Silakan. kalau istilah yang kata Bang itu tadi ya kan, itu kan perjanjian lama sebelum Yesus turun ke dunia. Iya, benar. Berarti istilah katanya dulu kasih belum Dulu ada nggak ya kan? dulu nggak kasih, dulu kejam. Istilah kalau kita buat dari sifat dari kalau kita buat dari sifat dari teks yang abang bikin itu tadi kan, Ya. sesudah Yesus itu turun ke dunia, itu mengajarkan kasih kepada semua umat manusia supaya tidak Berarti lagi kan gitu. perintah dia di perjanjian lama tidak berlaku lagi, Bang.
Bener nggak? Iya. Berarti tidak berlaku lagi. Berarti yang berlaku ini bahwa anak itu tidak Iya, menanggung benar. dosa kesalahan orang tuanya. Iya. Bener bang. Pokoknya istilahnya perjanjian lama itu makanya saya kalau sekarang ini kan ya kami pakai itu kan perjanjian baru. Iya. Berarti Istilahnya perjanjian baru. gini loh. Bang gini. Kita Kitab Wahyu lihat itu ini perjanjian sekarang. baru kan bang? Kitab Wahyu itu Ya. perjanjian baru kan bang? Bener? Oke. Coba bang baca Wahyu 2 ayat 23. Saya nggak ada sini bang. Oke aku bacakan Coba ya. Abang tampilkan dulu. Oh aku tampilkan boleh. Wahyu 22. Tampilkan. Boleh. Sebentar, sabar bang. Tampilkan. Biar kelihatan ya. Tampilkan dulu. Barulah kami muka kami Ya. ganteng dan cantik. Kami nggak takut open cam loh. Mana ada kami takut open cam. Nandar aja yang monyong dia open cam. Kami mana ada yang takut open cam. Kalian aja yang ketakutan Nih. open cam. Ntar ya, kegedein dulu ya. Diam dulu kau tampilkan abang itu. Nah ini nih bang. Kau, abang-abang aku apa Wahyu kau? Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di sini Yesus juga memerintahkan membunuh anak-anak ini, kenapa alasannya? Di Wahyu 2 ayat 23. Silakan bang. Dan Nggak jadi dia anak-anak- berubah bang. Nggak jadi Bang dia Teguh. berubah kembali lagi deh. Loh, Ah. kan tadi dia berubah bang Teguh. Katanya udah berubah, udah kasih. Itu Yesus bang. Astagfirullahaladzim nih Yesus maunya apa sih bang? Aduh, Dia jadi berubah Yesus tadi deh. tuh gak jadi berubah. Aku Nggak, lagi ngomong sama berubah. abang. Aku ngomong sama abang aku kok kau yang sibuk. Aneh kau. Diam dulu, berabang itu ngomong dulu, gantian dulu. Iya kan aku Nanti kau abang nanti aku ngomong. setelah Silakan kami bang sip, lagi bang. apa? Di Wahyu 2 ayat Coba 23. tampilkan ini. dulu bang. Oh, aku tampilkan lagi. Nih bang. Dan anak-anaknya akan kumatikan, Ya. kata Yesus. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah ini anak-anak ini, kenapa harus dimatikan juga? Apa kesalahan anak-anak ini? Tadi kan di Yesaya 2, di Ya, Yesaya mau dengar, 14 dengar, itu Bang. silakan. Dengar itu bang, tampilkan dulu bang, saya lihat dulu itu. Bahwa aku, bahwa aku tampilkan lagi ya. menguji kebatian, batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut keperbuatannya, kan gitu. Nah, Iya. Nah istilahnya ini itu anak-anak ini sudah menguji. berbuat dosa belum? Iya, dan anak-anaknya akan kumatikan ibaratnya katanya. Bang, menguji loh pak. Itu kan menguji, Apanya yang kan diuji, itu Bang? ada namanya menguji. Menguji Gini, batin. kubacakan pelan-pelan bang ya. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat yang akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Oke? Pertanyaanku, dan anak-anaknya akan kumatikan. Kenapa? Apa kesalahan anak-anak ini sehingga harus dimatikan ini bang? Itu Hari kan itu ada itu kan ada di situ kan menguji batin kan? Itu kan menguji batin namanya kan? Iya, yang saya tanya itu anak-anak itu kenapa harus dimatikan juga? Abang tahu konteks dari ayat itu? Itu kan menguji namanya. Iya, bukan masalah mengujinya. Ini loh, makanya abang kan nggak suka. Makanya aku coba abang baca nih. Ini kan perintah Yesus kepada jemaat di Tiatira. Ini apanya ini? Apa perikopnya? Abang udah baca nggak sini satu perikop ini? Jangan abang sudah menjelaskan ayat, tapi abang nggak pernah membaca ayatnya. Coba, pernah nggak abang baca? Apa menceritakan tentang apa di situ? Kan di situ akan ada di teksnya itu kan ada namanya menguji batin kan? Iya, saya tuh bukan tanya masalah menguji batinnya. Yang saya tanya, anak-anak itu kenapa harus dimatikan? Makanya abang baca dulu ayatnya. Ayat itu menceritakan tentang seorang perempuan yang disebut Isabel itu, yang menyesatkan jemaat dengan menyembah berhala. Maka hukumannya itu mereka mengikuti ajaran yang ditimpakan
kesusahan. Bahkan anak-anaknya itu menanggung dosa dari si Isabel ini. Maka Yesus mengatakan anak-anaknya akan kumatikan. Pertanyaanku ini kan sama dengan Yesaya tadi. Kenapa harus dimatikan dia? Kenapa Yesus ini berubah-ubah pikiran? Tiba-tiba dia bilang anak tidak menanggung dosa ayahnya, Dia tiba-tiba kan lagi Tuhan, dia Bang. Suka-suka suruh dia lah, bunuh. Bang. Gimana sih, Bang? Jadi gini, Makanya abang ini mau menjelaskan tapi nggak pernah baca ayat. Nah, jadi gini lagi nih, kelagaan ini. istilah ayat itu tadi kan bisa dikatakan kan, itu kan nggak menyembah Yesus. Itu kan Apa yang ini? menyembah Allah. Berarti di agama Anda orang yang tidak menyembah Yesus dimatikan anak-anaknya gitu. Yang namanya menyembah berhala itu. Iya, berarti di agama Anda penyembah berhala anak-anaknya yang dimatikan. Ya, Hati-hati buat kalian umat Islam ya, anak-anak kalian selamatkan. Kalau suatu saat kalian melihat anak kalian diambil lalu bisa jadi itu perintah Tuhannya ya. promosikan lagi. Iyalah, karena aku harus mengimbau itu supaya nanti tidak terjadi karena sejarahnya pernah Iya, terjadi dulu. promosikan lagi. Kalau enggak Iyalah. berjalan dulu. Buat umat Dari Islam, dari hati-hati kalian. Sabang Merauke sampai Hati-hati, kenapa sekarang mereka tidak Promosi pernah dulu, melakukan Kak. kejahatan? Karena mereka minoritas. Hati-hati ya, bayangkan kalau mereka mayoritas dan paham agamanya, mereka ideologinya begitu, habis kalian umat Islam. Aku cuma nyuruh hati-hati aja Iya, kok. habis. Nah, itu kan prinsipmu loh. Itu kan prinsipmu. Apakah semua Jadi, itu yang tertulis Oke, di dalam udah. Aku lagi ngomong. Aku dari tadi diam. Aku makan. Nah, itulah kenapa Nah, pentingnya ngomonglah. kita diskusikan, teman-teman. Beruntung kan kita diskusi dengan Ya. orang Kristen. Akhirnya kita sudah tahu cara berpikir mereka, cara beriman mereka, dan bagaimana mereka memandang sifat Tuhan. Jadi suatu saat Ya. kalau terjadi, misalkannya terjadi kejahatan terhadap anak-anak kita nggak bisa salahkan mereka. Karena di Undang-Undang Dasar Negara 1945, mereka diizinkan beragama. Agama mereka itu agama yang dibolehkan untuk diyakini. Kalau mereka bilang bahwa ini adalah ajaran yang benar, ya mereka harus terima. Tertulis di kitabnya bahwa Tuhannya pernah perintahkan untuk habisi nyawa anak-anak yang tidak menyembah kepada Yesus. Jadi kalau suatu saat itu terjadi, apakah Tuhannya turun naik, itu juga biasa. Karena mereka percaya Tuhannya turun naik. Jadi, memang kita harus hati-hati. Karena sepanjang sejarah pun terjadi dulu. Seperti terjadinya genosida, inkuisisi, asimilasi paksa. Itu fakta sejarah. Dan memang banyak korban dari anak-anak. Saya sudah tunjukkan tadi, anak-anak yang dibuang di septic tank. So, kalau seandainya kalian tertimpa sama kalian hal ini, ya kalian udah tahu kan kenapa? Ya karena ajarannya, bukan. Bentar dulu. Ini karena ajarannya. Dan itu diimani oleh si Ricardo ini. Ya kalian pantau-pantau aja lah akunnya. Jadi udah. Ya udah. Jadi itu makanya Kak, semua yang di dalam Alkitab itu belum tentu bisa kita jalan ke semua itu. Baik pun yang benar, baik pun yang salah. Kita lagi nggak ngebahas itu, bro. Kita lagi ngebahas Jadi gini. bahwa kau sepakat kitabmu itu kitab benar. Maka setiap ajaran kekerasan di dalamnya itu kau anggap benar. Jadi kau adalah orang yang berpotensi bisa melakukan Jadi gini, Kak. kekerasan suatu saat divalidasi oleh agama. Itu maksudku. Gimana sih? Kasih Aku tuh kalau berpikir tuh ke depan, bro, bukan ke belakang. Ini mundur pula ke belakang. Kasih dulu aku ngomong dulu. Jadi kalau silakan. ada misalnya kan, kalau ada di dalam Al-Quran yang mengajarkan yang sifat-sifat yang tidak menyenangkan di dalam manusia, apakah Nggak itu ada. menjalankan? Nggak ada satupun ajaran yang tidak menyenangkan dalam Al-Quran. Kau tunjukkan aja satu mana? Ya Allah, kakak pun ada aja. Ya gini loh, kalau kami yang tunjukkan ayatnya. Kalau kau nuduh, masa kami pula yang carikan ayatnya? Kaulah yang tunjukkan mana ayat yang ajaran di dalam Islam merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, mana? Tunjukkan. Jadi istilahnya kalau dalam Alkitab Al-Quran bersifat-sifat buruk tidak ada ya. Oh nggak ada lah, namanya juga firman Allah, betul, firman Tuhan yang oke. benar. Itulah kalau menurut Anda. Tapi kalau menurut Loh. saya itu Kalau menurut Alkitab aku, saya itu- karena aku udah Alkitab baca, saya kalau menurut itu- kau Al-Quran itu ada salahnya, kau tunjukkan mana salahnya. Jangan kau memfitnah. Kalau kau tidak pernah baca Al-Quran, kau bilang di dalam Al-Quran ada kesalahan, berarti kau fitnah.
Kalau aku Saya tidak juga memfitnah saya kitabmu, mengatakan itu aku tidak ada. menunjukkan sendiri dalam kitabmu banyak ayat-ayat kekerasan. Nah, kalau kau mau mengatakan di Al-Quran itu ada ayat yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, kau tunjukkan ayatnya, kan gitu. Justru ku tantang kalian umat Kristen. Simpel aja, udah ku bilang tadi. Kalau memang Al-Quran tidak ada yang mengajarkan sifat-sifat yang tidak enak, ya itu baik. Bukan bagi tidak orang enak. kakak. Nah, kalau Ini kami perkara bukan enak dan gak enak. apapun yang namanya Bukan, tertulis tunggu dalam dulu, bro. Alkitab, Bro, apapun bukan yang perkara yang enak dan gak tertulis enak. dalam Ini kitab, perkara kami benar dan kami salah, percaya, bro. Sudah. Ngerti gak sih Sudah. omongan kita ini? Kita bukan perkara enak dan tidak enak. Tidak enak bagi para pejina, dilarang bejina. Kita bukan bicara enak dan gak enak, tapi perkara benar dan salah. Di dalam Al-Quran itu ajarannya benar semua. Maka kalau ada yang menuduh ajarannya salah, tunjukkan yang mana. Karena kalau kami mampu membuktikan seluruh Al-Quran ajarannya benar, tepat, Saya nggak sesuai, ngerti relevan Al-Quran, untuk Kak. dijalankan. Jadi saya nggak tahu. Ya sudah, begitu kau nggak berhak mengatakan Al-Quran itu salah, karena kau nggak pernah baca Al-Quran. Gimana sih, Dek? Emang saya bilang rupanya itu Al-Quran ada yang salah. Kan ku bilang tadi, menurut kau ada nggak Al-Quran salah? Kau nggak bisa menjawab, artinya kau nggak tahu apa-apa. Jadi jangan bicara sesuatu yang kau nggak tahu. Kan itu kan penjelasan kakak loh. Yang kakak bilang tadi itu masalah Al-Quran itu tidak ada yang salah. Ya sudah. Memang kalau memang Ini kalau tinggal Al-Quran sholat tidak ada yang bentar salah, ya. ya udah. Ya bang, ya udah memang Al-Quran nggak ada yang salah. Kalau ada salah silakan Ya tunjukkan udah. yang mana. Kalau memang gini, kalau memang Alkitab kami itu yang salah, bagi kami itu tadi. tidak salah. Ya sama. Ya itulah bedanya kita memang. Ya Di udah. dalam kitabmu Tuhan menghabisi anak kecil, Tuhan menyuruh membunuh perempuan Itu makanya yang saya tidak bilang perawan. tadi, istilahnya Sebentar dulu Bible lah, sama Dek. Kau Al-Quran nih heran itu aku. belakang loh, Kak. Bro, Udah. Ricardo, kalau kau bilang menurut kau kitab kau tidak Sekarang itu salah, walaupun kau kemanusiaan sudah baca sekarang, di dalam Kak. kitabmu Tuhan. Secara kemanusiaan itu aja. Loh, kalau Udah. kita bicara, lah secara kemanusiaan itu salah. Faktanya kalian menerima kan ajaran Yesus itu yang baru di perjanjian baru, ajaran kasih yang tidak pernah Apakah membunuh. kami ajarkan di sini? Kami lakukan? Tidak. Karena kalian tidak punya kesempatan. Coba kalau kalian mayoritas, Tapi bilang tidak ada terjadi dulu. kesempatan. Setiap manusia ada kesempatan Dulu loh, Pak. terjadi dulu di abad Sekarang gini loh, Pak. ke-12, di abad Setiap manusia itu ada ke-9. kesempatan. Makanya Jangan Tuhanmu kakak saja bilang tidak gitu, memberikan nggak ada kesempatan, kesempatan. Ricardo. Dengan membunuh anak kecil, Tuhanmu tidak memberikan kesempatan. Kenapa kau bilang setiap manusia punya kesempatan? Tuhan kau aja nggak memberikan kesempatan kok. Semua manusia ada kesempatan loh, Kak. Buktinya Jangan bayi salah itu kakak. tidak punya kesempatan bertobat. Dia dibunuh sebelum melakukan dosa kan? Apa nih orang nih ngomong aduh udah bertentangan sama kita. Itu makanya saya bilang tadi, semua ayat yang ada Alkitab itu belum tentu kami bisa kami turunkan itu. Kalau kau tidak paham dan tidak mengerti, tidak usah kau jelaskan apa-apa. Kami jalankan. Kau Udah. ini dari tadi tidak mengerti kitabmu, tapi kau berusaha untuk menjelaskan yang kau tidak mengerti. Ujung-ujungnya kau entah apa-apa aja yang kau omongkan dari tadi, Ricardo. Mana Kau yang ngerti. paling baik di Alkitab kami jalankan dengan baik. Mana Udah yang baik di selesai. kitabmu? Ada yang baik di kitabmu rupanya, ajarannya. Jadi begitu juga orang kata. Ya mana? Kalau Saya memang tanya, ada tidak Al-Quran kebaikan itu yang baik, diajarkan jalankan di dengan kitabmu? baik. Udah selesai. Coba saya tanya, tunjukkan satu ajaran kebaikan Ada. dalam perjanjian baru. Banyak, Coba satu banyak aja. kebaikan. Satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Banyak kebaikan. Satu aja. Banyak kebaikan. Satu aja mana? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Cuman Kalau ngomong saya jelaskan banyak-banyak. nanti satu Saya ayat minta nanti yang jangan dijelaskan ada dulu, cerita sebutkan kebaikan. ayatnya mana yang baik. Aduh ya Allah, kok susah kali sama orang Kristen ini ngobrol ya. Yang diminta mana? Ajaran yang baik di agamamu itu mana? Kalau kita bicara, kita itu harus membuktikan. Karena kalau kita bicara tidak membuktikan apapun, itu namanya ngeklaim. Klaim itu bisa klaim dusta, fitnah, bisa juga hoax. Dan dia akan menjadi benar ketika sudah ada tertulis, terdata. Mana ajaran yang baik di Kristen? Ajarannya mana? Tampar pipi kiri kasih kanan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Baik itu, betul. Baik untuk para penjahat karena nggak dibalas. Tapi untuk korban babak belur. Kasihan, janganlah diketawain gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.